Baik, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini demonstrasi kontekstual modul 1.2 dengan saya Merdi RL Sialagan SP SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 mengabdi di sekolah SMK Yadika 4 Kota Tangerang Yayasan Abdi Karya. Bagaimana saya dapat bergerak? Saya dapat menciptakan gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid melalui perubahan posisi peserta didik yang tadinya duduk mendengarkan materi dari guru menjadi peserta didik yang menjadi subjek pelaksana atau pelaku dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mandiri dalam melakukan terobosan melalui sifat pembelajar aktif yang bersifat long life education. Yang ketiga, memiliki nilai reflektif, memiliki daya saing yang tinggi dengan terus mengupayakan peningkatan efikasi dirinya, bagaimana mendorong dirinya untuk membuat pilihan-pilihan yang masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya. Yang keempat, peningkatan kolaboratif rekan sejawat serta seluruh stakeholder di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menanamkan semangat jiwa inovatif untuk mencapai visi bersama, maka bersama harus bertekun, berkenan untuk mengadopsi perubahan dan bergeser dari cara pandang yang egosentris ataupun sempit menuju cara pandang yang alternatif dan bersifat luas. Apa tadi? Solusi biar apa namanya? Solusi biar si dia itu lepas dari narkoba tapi itu nggak punya uang. Dia makin narkoba itu ya mungkin hasil mencuri dan segala macam. Jadi tetap ngejalanin hukuman kalau nggak punya uang mau nggak mau, karena dia harus bertanggung jawab sama sikapnya dia sendiri. Jadi dia harus masuk penjara dulu, setelah dari keluar dia harus dikekang sama keluarganya. Itu satu-satunya. Jadi saya juga keluarga saya ini setelah lepas dari penjara benar-benar dikekang sama keluarganya. Jadi bahkan kalau misalnya keluar pun harus diikuti sama keluarganya. Oke, memang bagus. Dan positif juga itu untuk hal yang positif. Memang kalau untuk karantina memang seperti itu ya. Jadi dibedain, kalau yang menciduk pemakai itu polisi masuk penjara ya. Tapi kalau yang melapor contohnya keluarganya nih atau mungkin terjaring oleh duta-duta anti narkoba, dia pasti menyalurkan bantuan dari BNN. Dia itu akan dikarantina, rehabilitasi. Ya, rehabilitasi tentunya pakai uang. Nah, kalau pas posisinya kayak yang dibilang Fatih tadi, orangnya nggak punya uang nih, tapi dia mau direhab. Semua butuh uang. Nah, itu pasti permintaan bantuan dari keluarga. Kalau keluarganya dia nggak ada juga, masih sebatang kara, negara akan bantu. Ya, itu memang ada anggaran ke sana. Jadi dari BNN itu biayanya sangat tinggi. Paham ya? Oke, jadi kalau seandainya di sekeliling kalian ada saudara, tetangga, ataupun orang yang pemakai, kamu jangan takut untuk memberitahu bantuan ke BNN. Ya, BNN. Oke, di searching bisa nggak Bu? Alamatnya ada. Ya, itu bisa di googling. So, jangan takut. Tapi kalau seandainya dia lagi pakai keciduk sama polisi, udah pasti masuk penjara. Di penjara mungkin masih ada rehabilitasinya, tapi mungkin enggak seperti perkembangannya enggak sepesat di BNN. Paham ya? Oke, kali ini kayaknya kita akan sambung di lain waktu karena memang juga untuk jam berikutnya kita harus sambung ya. Oke, kira-kira gimana testimoni kalian? Senang nggak kalau kayak gini? Membuka hal yang paling viral sekarang. Jadi apalagi anak muda ya. Oke.
Kelompok 2 tadi materinya apa? Gimana? Oke, di usia remaja. Nanti semuanya kuasai materinya ya. Oke, kelompok 3 tadi, kelompok 3 materinya apa? Bagaimana? Oke, pola asuh yang salah terhadap generasi muda. Oke, nanti semuanya kuasai materinya. Jadi kalau ada kelompok yang lain nanti bertanya, semuanya berusaha untuk ganti-gantian jawab ya. Kelompok 2 tadi materinya apa? Kelompok 3 tadi, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 tadi materinya apa ini? Kenakalan remaja. Berarti nanti semua anggota kelompoknya bisa ya untuk memberi jawaban untuk kelompok yang lain ya. Bukan bisa nakal ya kan? Oke, kamu menjadi duta-duta untuk mencegah kenakalan negara remaja, oke? Oke. Oke, kita semuanya pertama kita akan dengarkan dari kelompok 1 kira-kira adakah pertanyaan dari kalian untuk kelompok lain, silahkan. Silahkan, Siti. Berdiri aja. Buat kelompok 2. Apakah setelah berpacaran, siswa yang berpacaran menunjukkan adanya peningkatan prestasi mereka di sekolah? Oke, nangkap ya pertanyaannya ya. Silakan kelompok 2. Di sini pacaran di usia remaja ada dua sisi. Yang pertama ada yang dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Di sisi positif kalau misalnya pacarannya sehat itu bisa meningkatkan, tapi tetap aja nih di satu lain prestasi bakal mengganggu karena kalau misalnya kita hilang-hilangan gitu kayak hilang kabar, dia juga bakal protes. Jadi masih abu-abu ya. Jadi bisa meningkat, bisa juga enggak. Malah lebih persentasenya tuh keganggu. Kalau menurut saya pribadi. Oke, untuk prestasinya pasti terganggu ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pemaparan yang cukup bagus. Dari kelompok 2 sendiri kira-kira ada nggak pertanyaan untuk kelompok lain? Boleh salah satu orang mengajukan pertanyaan, silakan. Yap. Apa sih hukum dari untuk kelompok 1? Apa sih hukum untuk pengguna narkoba? Yang menggunakan narkoba tersebut apa sih hukumnya? Hukum apa hukuman? Iya, hukuman. Hukuman untuk penyalahguna narkoba itu kira-kira apa sih hukumannya? Oke, silakan kelompok 1. Hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam UU tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana, penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial hingga pidana mati. Oke, kira-kira bagaimana kelompok 2? Terus bagaimana hukumannya untuk yang menggunakannya itu remaja? Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Ya kan udah tahu kalau itu nggak boleh dalam undang-undang, ya tetap aja karena nanti dia dapat hukuman kayak hukuman tersendiri. Iya, tapi mungkin lebih ringan daripada hukuman yang jelas. Kalau kita undang-undang tadi. Yang buat remaja atau yang buat Buat remaja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama aja. Oke, nanti mengenai isinya silakan dibaca ya. Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1 sudah cukup? Kelompoknya lain Oke, masih ada. untuk kelompok 3, contoh pola asuh yang salah di generasi sekarang itu bagaimana? Oke, pola asuh yang salah untuk generasi sekarang itu bagaimana sih? Contohnya
Contohnya? Contoh pola asuh yang salah untuk generasi sekarang itu seperti kayak misalnya dari orang tuanya kayak membebaskan anaknya untuk kalau misalnya anak memanjakan anaknya juga, terus kayak misalnya kalau anaknya salah salah maupun hal kecil atau besar, orang tuanya tuh kayak ya udahlah biarin aja, kayak gimana ya, Jarang ya bodo amat sama menindaklanjutinya, anaknya. jarang ya. Jadi Oke. apa kalau anaknya ada masalah dari luar atau apa, jadi orang tuanya juga cuma kayak ya udah ngebiarin aja. Semacam pembiaran ya. Terus juga memanjakan anak, jadi kayak membuat anak itu kayak merasa bebas, bisa ngapain aja, orang tua saya aja nggak peduli, kayak saya mau ngapain aja ya udah, jadi gitu. Jadi itu hal negatif dari pola asuh yang salah. Faktor terjadinya pola asuh yang negatif itu yang gimana? Iya, enggak faktor penyebabnya. Penyebab terjadinya pola asuh yang salah itu apa ya? Oke, silakan kelompok 3. Yang orang saya memaksakan kehendak anaknya di luar, kayak ya harus menang, kayak kalau ambis secara kejuaraan itu kan kalau serta itu termasuk contoh, bukan maksudnya penyebab terjadinya pola asuh gitu, penyebab. Oke, Ibu bantu jawab ya. Pola asuh yang salah itu banyak terjadi karena orang tuanya juga sudah mendapatkan gambaran pola asuh yang salah juga dari orang tuanya. Bisa jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua, pola asuh yang salah itu bisa pengaruh dari tetangga atau lingkungan sekitar ya. Kenapa sih saya kok beda sendiri mendidik anak? Kenapa yang lain kok seperti ini ya? Jadi dia bisa mendapatkan gambaran yang buruk dari lingkungan sekitar, kemudian bisa lagi dengan kesibukan orang tua ya. Karena kesibukan orang tua, anak sering menjadi korban untuk lepas dari perhatian ya. Oke, selanjutnya sebentar ya, Ibu minta waktu dulu ya. Selanjutnya kelompok 4 tadi ngajarin kita. Selanjutnya mandiri dalam melakukan terobosan melalui sifat pembelajar aktif, long life education, di mana usia tidak membatasi semangat belajar. Kalau tadi kita sudah melihat contohnya pembelajar yang berpusat pada murid, nah guru-guru bisa memiliki nilai reflektif, di mana guru-guru yang bersedia mengupgrade dirinya dengan penguasaan teknologi baru, serta bersifat dinamis, mau mengikuti semacam workshop aktif dalam MGMP ataupun MGBK untuk bidang konseling. Sama seperti saya, guru-guru tidak pernah ketinggalan untuk ikut aktif di dalam KKG guru, kelompok guru. Yang selanjutnya, yang keempat, peningkatan kolaborasi rekan sejawat serta seluruh stakeholder di sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana mau berlatih bersama untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai bidang ilmu yang berbeda. Selanjutnya yang kelima, menanamkan semangat jiwa inovatif untuk mencapai visi bersama, maka bersama harus berkenan mengadopsi perubahan dan bergeser dari cara pandang yang egosentris ataupun sempit menuju cara pandang yang alternatif dan luas. Dalam hal ini ada yang contohnya belajar ID Google workshop ya, ada yang GCE yang les kedua ya, pelatihan mengajar, ini semuanya sudah saya ikuti. Pelatihan GWE ya, kemudian pelatihan belajar, dan kemudian ada lagi guru YouTuber ya, pelatihan mengajar dan sebagainya. Yang dari pemerintah sendiri, saya juga sudah mengikuti hal-hal yang bisa mengubahkan cara pandang saya dengan mengikuti sesi guru berbagi dan merdeka belajar. Di sana banyak ilmu yang bisa diserap dan bisa diterapkan di dalam mengubah cara pandang kita yang lama menjadi cara pandang yang benar-benar mengikuti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi untuk guru-guru se-Indonesia, mari ikuti program pemerintah selanjutnya.
Untuk saat ini video saya akhiri. Thanks for watching. Jangan lupa ya di like, subscribe, dan di share, serta bunyikan tanda lonceng untuk kamu bisa mengikuti video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.